Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Akhir-akhir ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Menteri Pak Abdul Mukti, yaitu pendekatan pembelajaran learning. Nah, pendekatan pembelajaran deep learning mengandung 3 elemen. Elemen yang pertama adalah meaningful learning. Elemen yang kedua adalah mindful learning. Dan elemen yang ketiga adalah joyful learning. Sekali lagi, joyful learning. Nah, ketiganya ini menyatu di dalam sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, sekarang kita di dalam pendidikan kepramukaan, yaitu ada metode kepramukaan kita yang ada 9 unsur itu, mulai dari kegiatan alam terbuka, kegiatan menarik dan menantang, satuan terpisah putra dan putri, sistem berkelompok, bersatunya sistem penghargaan, di bawah pembinaan orang-orang yang sudah dewasa, tanda kecakapan. Nah, apa kira-kira hubungannya antara 9 unsur metode kepramukaan dengan deep learning? Nah, ini salah satu contoh video yang secara tidak langsung adalah sudah menerapkan pembelajaran deep learning. Nah, kira-kira pembelajaran deep learning ini sudah selaras apa yang kita lakukan di pendidikan kepramukaan melalui 9 unsur metode kepramukaan. Betapa tidak, pembelajaran kita juga menekankan pada di pendidikan kepramukaan menarik dan menantang, bertujuan untuk melatih kemandirian, membentuk karakter yang baik, karakter mandiri, disiplin, iman dan takwa, serta karakter-karakter yang lain yang sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan, yang tidak lain tidak bukan juga mirip bersinergi dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, betapa tidak juga bahwa di pembelajaran pendidikan kepramukaan dalam video ini adalah bahwa apa yang dipelajari ini adalah merasa dia berguna bagi kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, ini adalah elemen mindful learning. Dan mereka sadar bahwa belajar ini harus aktif. Karena dengan aktif maka mereka akan bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan. Jadi mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan-pemecahan masalah, dan itu adalah mindful learning. Nah, jadi sudah selaras. Jadi Pak Menteri mengadakan mengembangkan lagi, menggali potensi teori-teori pembelajaran. Dalam hal ini ada pendekatan deep learning. Kita di pendidikan kepramukaan sudah melaksanakan 9 unsur metode kepramukaan. Jadi sudah bersinergi dan selaras. Yuk kita ikuti video berikut ini dari adik-adik penegak. Selamat menyaksikan. Jika video ini berguna, silakan share pada teman-teman yang lainnya agar menambah manfaat. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif. Tetap di Harjito Ojit. Salam Pramuka. Ini temanya apa? Membuat karya apa namanya? Bentuk teknologi tepat guna. Terus ini apa? Membuat jamu atau buat apa? Perangkat nyamuk. Oh, perangkat nyamuk ya. Jadi teknologi tepat guna membuat perangkat nyamuk ya. Oke. Ayo. Mari kita waktu terus saja. Kak, saya tanya Kak, ini bahan yang digunakan apa untuk perangkat selain itu? Apa itu? Ini ada gula, ada ragi, ada jeruk
gula, ragi, jeruk ya. Jeruk, air. Air. Nah, jadi itu memang dengan dipasang begitu nanti nyamuknya akan sering datang gitu ya. Karena manis. Manis karena jadi dengan dirangsang manis itu akhirnya dia datang. Terus akhirnya setelah masuk dia nggak bisa keluar lagi. Oke, begitu ya. Jadi ini salah satu pembelajaran yang dianjurkan oleh Pak Menteri sekarang adalah pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Nah, salah satu unsurnya deep learning adalah unsur elemen yang pertama adalah meaningful learning. Nah, meaningful learning itu adalah bahwa mereka itu sangat berguna ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena kehidupan dengan sehari-hari itulah mereka maka pembelajaran menjadi lebih mendalam. Terus elemen yang kedua adalah mindful learning. Jadi pembelajaran yang dia penuh kesadaran belajar. Kenapa dia sadar belajar? Karena ini berguna dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi dirinya. Nah, yang tidak kalah penting adalah menarik dan menyenangkan atau joyful learning. Nah, jadi pendidikan kepramukaan deep learning siapa takut? Nah, sudah kita laksanakan sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sudah mendahului. Sedikit banyak pendidikan kepramukaan sudah melaksanakan deep learning. Jadi judul saya adalah deep learning di pendidikan kepramukaan siapa takut. Nah, oke. Ini yang sudah hampir jadi. Oke. Ini yang sudah dibungkus kain ya. Hati-hati jangan sampai tumpah. Ya. Baik, ini sekelompok penegak sedang membuat teknologi tepat guna, yaitu alat perangkap nyamuk sederhana. Betul ya? Ya, betul. Nah, tadi bahannya apa? Tadi ragi, gula merah dan air dan jeruk nipis. Nah, harapannya itu bisa menimbulkan bau ya. Harap menimbulkan bau sehingga nyamuk tertarik masuk. Karena lapar, karena menarik itu ya. Tapi setelah kenyang nggak bisa keluar, jadi terperangkap di situ. Karena konstruksinya adalah tadi mulutnya botol yang kecil di bawah, ya sehingga nanti dia nggak bisa keluar lagi. Baik, luar biasa. Ini salah satu bukti pembelajaran deep learning karena menghasilkan sebuah karya dan karya ini berguna bagi kehidupan sehari-hari. Jadi ini unsur elemen yang pertama dari deep learning adalah meaningful learning. Ya, terus yang kedua adalah unsur mindful learning, kesadaran bahwa belajar karena ini menarik dan menantang, yaitu joyful learning akhirnya. Jadi deep learning di pendidikan kepramukaan sekali lagi siapa takut karena kita sudah melakukannya. Baik, perasaannya adik-adik penegak ini kayak apa dengan membuat teknologi tepat guna ini? Asik, oke. Asik berarti pembelajaran ini menyenangkan gitu ya? Karena ada karya yang dihasilkan secara tidak sengaja, kita menghasilkan sebuah karya. Terus selain asik apa lagi? Seru. Tambah pengetahuan. Terus ini menjadi pengalaman belajar ya? Nah, itu experiential learning. Jadi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang menarik dan menantang. Oke. Sekali lagi, deep learning dalam pendidikan kepramukaan siapa takut? Jangan lupa subscribe, tekan like, tuliskan komentar dan share. Tetap ikuti terus Harjito Ojit Channel. Salam Pramuka.